Di usianya 1 abad, Aisyah memantapkan diri sebagai organisasi sosial keagamaan yang peduli dengan persoalan bangsa. Pimpinan wilayah Asia Sumsel menggelar serangkaian acara untuk memperingati milad 1 abad. Pimpinan wilayah Asia Sumatera Selatan menggelar tablik akbar milad Aisyah 1 abad di Gereja Agung Palembang Rabu pagi. Acara tersebut dihadiri Ketua Pimpinan Wilayah Asia, Haja Zuamah, Ketua Pimpinan Pusat Aisyah Profesor Dr. Siti Hamamah Suratno, Ketua Pimil Muhammadiyah Profesor Dr. Ramli, serta Kepala Rumah Sakit Muhammadiyah, Kepala Rumah Sakit Siti Khadijah, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Palembang, dan para kader anggota Aisyah dari 15 kabupaten di bawah naungan DPW Aisyah Sumsel. Milad 1 abad atau 100 tahun Aisyah wilayah Sumsel diisi dengan kegiatan tablik akbar oleh Ketua Pimpinan Pusat Aisyah yang dihadiri ratusan massa yang didominasi oleh kaum hawa yang begitu nikmat mengikuti tablik akbar peringatan 1 abad milad Aisyah yang berlangsung di Gereja Agung. Aisyah sebagai salah satu organisasi otonom bagi wanita Muhammadiyah di Indonesia merayakan peringatan 1 abad. Milad Aisyah ke-100 tahun bertema 1 abad Aisyah mencerdaskan bangsa diperingati dengan suasana semarak. Bila diibaratkan usia manusia, 100 tahun sudah rentan. Namun Aisyah sampai dengan saat ini masih tetap berkiprah dalam bidang masing-masing, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, hingga sosial kemasyarakatan. Ketua Pimpinan Wilayah Asia Sumsel Haja Zuamah mengatakan kegiatan itu merupakan peringatan ulang tahun Aisyah yang sudah seabad. Dengan tablik akbar ini, seluruh umat memaknai pergerakan Aisyah selama 1 abad ini cukup penting dalam membawa misi dakwah. Namun demikian, berbagai kegiatan menyentuh masyarakat aktif dilakukan, terutama pada bidang kesehatan dan pendidikan. Bahkan kegiatan itu sampai ke masyarakat desa dan kelurahan. Pimpinan Wilayah Asia Sumsel merupakan organisasi otonom dari Muhammadiyah. Menurutnya sejumlah capaian dilakukan diantaranya Majelis Pendidikan yang kini memiliki stikes SMA, SMK, farmasi, hingga TK dan madrasah. Untuk bidang kesehatan juga telah memiliki rumah bersalin, klinik, dan lainnya. Sedangkan bidang ekonomi memiliki pemberdayaan ekonomi bagi para anggota melalui berbagai usaha kecil menengah. Ya, salah satu daripada program Majelis Kesehatan itu adalah mengelola program tuberkulosis, salah satu di antaranya. Selain dari perilaku hidup bersih di sekolah, PHBS yang sudah dilaksanakan beberapa bulan yang lalu, kemudian Bina Keluarga Balita yang kerjasama dengan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan, kemudian ini dengan Global Fund, yaitu pengelolaan penyakit tuberkulosis di Sumatera. Untuk bina kader di bidang kesehatan saat ini, Aisyah Sumsel intens membina kader TB agar Sumsel bebas dari penyakit tuberkulosis dan sudah membantu pengobatan penyembuhan sebanyak 850 penderita. Sebanyak 850 penderita yang sudah sembuh ini merupakan bagian dari 1.302 positif TB dari total 5.466 yang diduga TB di Sumsel.
Penyakit TB ini berbahaya sehingga diharapkan program kesehatan ini dapat terus berlanjut dan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan karena yang terkena rata-rata usia produktif bahkan anak-anak. Untuk para penderita biasa dibantu oleh para ibu rumah tangga di lingkungan desa atau kelurahan. Rata-rata informasi masyarakat dapat membantu pihaknya dalam mencari penderita yang kurang mampu. Pemberian bantuan ini tentu saja gratis. Kader Aisyah mencari mereka yang suspek TB serta memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Selain itu, bagi yang membutuhkan bisa langsung datang ke kantor pimpinan wilayah Asia di Komplek Muhammadiyah Balayuda, Jalan Jenderal Sudirman, kilometer 4,5 Palembang. Jadi Community TB Care Aisyah Sumatera Selatan adalah program Aisyah dalam membantu pemerintah untuk penanggulangan tuberkulosis, khususnya di Sumatera Selatan. Ada 2 daerah, yang pertama Kota Palembang dan yang kedua Muara Enim. Jadi program Community TB Care ini sudah berjalan dari tahun 2009 sampai 2015 hari ini, dan alhamdulillah program ini kerjanya adalah satu, mencari suspek. Suspek itu adalah orang yang diduga TB. Kemudian orang yang diduga TB itu dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit untuk didampingi oleh kader-kader Aisyah. Nah, dari jumlah penemuan kasus yang dicari oleh kader Aisyah itu hampir 5.466 orang. Nah, dari 5.466 orang itu ada 1.302 orang BPA positif, orang yang dinyatakan positif tuberkulosis. Dan alhamdulillah Aisyah dengan didampingi selama 6 bulan sudah 850 orang itu sudah sembuh dan sudah berkumpul di dalam Community TB Care Aisyah. Selain itu, para kader Aisyah juga bisa jemput bola dengan program Undang-Undang Desa untuk bisa mengoptimalkan program bantuan pemerintah untuk pembangunan desa. Nah, diharapkan seluruh jajaran pengurus PD dan PC untuk terus bahu-membahu solid untuk memajukan Aisyah baik di bidang pendidikan yang dianggap mampu mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama untuk anak-anak di Sumsel. Kita fokuskan ke cabang dan ranting, karena kita sesuai dengan muktamar di Jogja Tepari, kita penguatan cabang dan ranting. Jadi di level kecamatan, di kelurahan, itu betul-betul kita fokuskan untuk pembinaan ibu-ibu Aisyah ini. Kita selama ini kelihatannya hanya memperhatikan di level kota saja ya, berkembangnya di tingkat seperti saya akui juga, kita sebenarnya banyak memikirkan di wilayah provinsi kalian ya. Tapi yang di ranting cabang sebenarnya banyak sekali kekurangan-kekurangan itu yang perlu kita bina. Kita apalagi kekerasan ya, kemiskinan, itu yang terutama sekali itu kemiskinan. Ini terpuruk sekali, banyak sekali di akar rumput itu yang banyak. Jadi barangkali harapan kita masa depan, apalagi sekarang ini pemerintah mengadakan undang-undang desa, mungkin ibu-ibu Aisyah bisa jemput bola untuk anggaran undang-undang desa ini. Suksesnya pelaksanaan Milad Aisyah ke-100 tahun ini berkat dukungan pemerintah Provinsi Sumsel, DPW Muhammadiyah Sumsel hingga Rektor Universitas Muhammadiyah serta berbagai pihak yang turut andil mensukseskan Milad 1 Abad Aisyah Sumsel. Pada Milad Aisyah 1 Abad ini panitia memberikan penghargaan kepada 3 orang kader TB Care yang mengabdikan diri dalam pemberantasan penyakit TBC di Sumsel. Ketua Pimpinan Pusat Aisyah, Profesor Dr. Haja Hamama Suratno mengatakan warga Aisyah harus mampu berdiri sendiri dan mensejahterakan keluarga. Aisyah tidak diam di tempat tetapi terus berkarya untuk menghidupi keluarga, masyarakat, dan organisasi. Tak hanya kaderisasi dan dakwah, sekarang Aisyah mengembangkan kemajuan dunia pendidikan dan kesehatan sehingga diharapkan dapat semakin meningkat perannya. Di usia saat ini seluruh Aisyah semakin bersemangat menjalankan organisasi untuk berjuang melawan amar ma'ruf nahi mungkar. Tantangan dan rintangan pasti ada, godaan dan hambatan pun pasti datang. Dengan menjalani penuh keikhlasan, Allah SWT akan selalu bersama untuk menegakkan jalan dakwah. Proses membangun karakter bangsa harus dimulai dari peningkatan kualitas ekonomi masyarakatnya serta peningkatan kesejahteraan umat, sehingga masyarakat bisa menjadi lebih sejahtera, khususnya peran Aisyah yang sangatlah ditunggu-tunggu oleh masyarakat untuk segera membuktikan gerakannya
terutama pada masalah perempuan Indonesia saat ini. Kekuatan utama dari Aisyah itu tekun, cermat, tidak ada jalan buntu. Dan itu semua diarusi oleh Islam yang berkemajuan. Artinya Islam itu melihat perempuan itu dari segi eksistensi perempuan itu sendiri diciptakan oleh Allah. Jadi bukan berarti perempuan itu harus rendah atau perempuan itu harus tinggi, tapi perempuan itu harus sesuai dengan hakikat kodratnya. Laki-laki juga tidak harus tinggi, tidak harus rendah, sesuai dengan kodratnya. Di dalam Al-Quran, laki perempuan tidak ada satu lebih tinggi daripada yang lain. Pemprov Sumsel pun menyambut baik sahabat Aisyah lewat tablik akhbar yang mengingat perjalanan Aisyah. Pemprov Sumsel pun sedang berencana membangun Madrasah Aliyah di Muara Enim di lahan seluas 2,5 hektar yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Aisyah ini melihat perjalanannya, alhamdulillah juga karena beriringan dengan Muhammadiyah, juga ikut berkembang seperti Muhammadiyah. Hampir ada pada setiap kabupaten. Nah ini yang bakal lahir pimpinan daerah Muhammadiyah Pali. Nah, juga bersama dengan itu Aisyah lahir. Jadi ini Aisyah. Oleh karena itu, bagaimana kita melihat Aisyah ini adalah sebuah kekuatan yang sangat luar biasa di samping Muhammadiyah, atau juga bagian dari organisasi wanita yang ada di Indonesia, yang kegiatan sosial keagamaannya sudah ternyata terbukti dan konkret. Aisyah sudah berurat berakal, semakin eksis di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, tentu untuk satu abad ini memasuki abad kedua, Aisyah tentu lebih banyak berkiprah lagi untuk kepentingan umat. Itu penting. Nah, oleh karena itu tentu juga Aisyah membuat program-program sesuai dengan dinamika dan perkembangan masyarakat. Yang paling penting.